Saudara-saudaraku, segenap aparatur sipil negara, dan para pensiunan yang saya muliakan di seluruh penjuru tanah air. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, izinkan saya berdiri di hadapan Anda bukan sekedar untuk menyampaikan untayan kata, melainkan untuk membawa sebuah amanat informasi yang sangat fundamental, krusial, dan menyentuh langsung pada pilar kesejahteraan hidup Bapak dan Ibu sekalian sebagai abdi negara yang telah mendarma baktikan hidup demi kejayaan bangsa. Kita menyadari sepenuhnya bahwa di tengah dinamika informasi yang bergerak begitu cepat di era digital ini, seringki muncul riak-riak kabar yang memicu harapan sekaligus tanda tanya yang mendalam. Oleh karena itu, melalui saluran komunikasi ini, kami berkomitmen untuk menghadirkan kejernihan di atas kekeruhan informasi, merujuk secara ketat pada sumber-sumber yang memiliki kredibilitas tinggi dan media nasional yang akuntabel guna memastikan bahwa setiap butir informasi yang sampai ke telinga Anda adalah valid, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional sebelum kita membedah lebih dalam substansi yang amat penting ini. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk terus bersatu dalam barisan komunikasi ini sebagai bentuk dukungan kolektif kita terhadap keterbukaan informasi bagi seluruh keluarga besar ASN dan pensiunan di seluruh pelosok Nusantara agar kita tidak tersesat dalam labirin spekulasi yang tidak berdasar. Menyambung apa yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir di ruang publik, khususnya terkait pemberitaan yang dimuat oleh media alnews.com mengenai terbitnya regulasi baru dari Kementerian Keuangan, muncul sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah dengan terbitnya aturan baru tersebut PT Taspen akan segera mencairkan tambahan gaji bagi para pensiunan? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan sederhana, sebab ia lahir dari harapan yang tulus akan peningkatan kualitas hidup dan apresiasi atas pengabdian panjang. Kita semua memahami bahwa belakangan ini berbagai platform media sosial dipenuhi oleh diskursus mengenai pencairan dana rapel yang memicu ekspektasi besar di kalangan bapak dan ibu. Namun sebagai pelayan publik yang bijak, kita harus menelaah secara saksama apakah regulasi yang baru saja ditekan oleh Menteri Keuangan ini merupakan instrumen hukum yang sah untuk melakukan eksekusi finansial tersebut, ataukah ia memiliki dimensi lain yang perlu kita pahami secara komprehensif agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi di tengah masyarakat yang dapat menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Secara spesifik, kita menyoroti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 118 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada penghujung Desember 2025 yang lalu. Terbitnya regulasi ini memang seolah menjadi oase di tengah gurun penantian. Mencuri perhatian luas, terutama karena substansinya menyentuh aspek pengelolaan dana dan program jaminan sosial aparatur sipil negara. Publik secara cepat mengaitkan kehadiran PMK ini sebagai sinyal hijau bagi penyesuaian penghasilan yang telah lama dinanti-nantikan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa isu kenaikan gaji adalah hal yang sangat sensitif dan cepat menguat mengingat penyesuaian gaji terakhir kali tercatat dilakukan pada tahun 2024. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk menanti di tengah perubahan kondisi ekonomi global yang fluktuatif. Maka sangatlah manusiawi apabila setiap muncul kebijakan baru yang menyebutkan kata pensiunan taspen atau jaminan hari tua. Hal tersebut langsung ditafsirkan sebagai kabar gembira mengenai kenaikan gaji. Meskipun konteks hukumnya mungkin berada pada frekuensi yang berbeda dan tujuan yang lebih bersifat administratif. Namun, saudara-saudaraku, integritas informasi mengharuskan saya untuk menyampaikan kejujuran objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Setelah kita membedah isi aturan yang ditekan oleh Menkeu Purbaya tersebut, kita menemukan bahwa fokus utama dari PMK 118 tahun 2025 memiliki arah yang berbeda dari apa yang sedang ramai dibicarakan di ruang publik.
Regulasi ini sejatinya bukanlah sebuah kebijakan fiskal yang dirancang untuk menaikkan angka nominal gaji secara langsung, melainkan sebuah langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki tata kelola transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jaminan sosial. Pemerintah ingin memastikan bahwa dapur pengelolaan iuran dan standarisasi pelaporan dilakukan secara lebih rinci, terukur, dan terstandar. Ini adalah upaya pengawasan keuangan negara yang sangat ketat untuk menjamin bahwa dana jangka panjang milik Bapak dan Ibu sekalian tetap aman, terlindungi dari risiko yang tidak diinginkan, dan dikelola dengan prinsip-prinsip good governance demi masa depan yang lebih pasti. Kita harus menggarisbawahi secara tegas bahwa di dalam batang tubuh PMK 118 tahun 2025, tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur mengenai perubahan besaran nominal gaji atau penyesuaian penghasilan rutin bulanan bagi pensiunan PNS. Secara substansial, regulasi ini murni bersifat administratif dan operasional yang mengatur 3 program utama yang selama ini sudah berjalan, yaitu tabungan hari tua, THT, jaminan kecelakaan kerja JKK, dan jaminan kematian JKM. Melalui aturan ini, pemerintah memperjelas kewajiban PT Taspen dan PT Asabri sebagai badan penyelenggara resmi dalam hal mekanisme pengelolaan dana, pembayaran manfaat, serta kepatuhan pelaporan keuangan kepada negara. Fokus utamanya adalah kepatuhan administrasi agar hak-hak peserta tetap terlindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, PMK ini merupakan instrumen penguatan sistem, bukan instrumen perubahan angka nominal gaji bulanan. Oleh karena itu, perlu saya tegaskan kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan bahwa PT Taspen dalam kedudukannya sebagai penyalur manfaat tetap berperan sebagai badan penyelenggara yang menyalurkan hak-hak peserta sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Taspen tidak memiliki wewenang atau diskresi secara mandiri untuk menambah atau mengurangi nilai manfaat di luar instruksi resmi dari pemerintah pusat. Harapan akan adanya tambahan gaji memang merupakan aspirasi yang kami dengar dengan empati yang mendalam. Namun secara hukum, kenaikan gaji harus didasarkan pada peraturan pemerintah PP bukan sekadar peraturan menteri. Hingga saat ini, acuan resmi yang masih berlaku adalah PP nomor 8 tahun 2025 yang belum mengalami perubahan. Maka segala bentuk kabar mengenai tambahan gaji yang beredar saat ini belum memiliki landasan hukum yang sah. Saya mengimbau Bapak dan Ibu untuk tetap tenang, tetap percaya pada proses konstitusional, dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi yang dapat mengaburkan fakta yang sebenarnya. Ya,